You are my Father, provider, you're my deliverer. Your mercies embrace me, surround me through your everlasting love. Father, I worship you. Father, I worship you. Selamat hari Minggu, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk kita semua. Selamat datang dalam ibadah online MDC Batam. Saya senang menyapa Anda semua. Doa dan harapan saya agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua ada dalam keadaan sehat. Sehat secara jasmani dan sehat secara rohani. Sebentar lagi kita akan memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati kita, konsentrasi fokus kepada ibadah ini. Kita semua dapat menaikkan puji-pujian, bertepuk tangan, memuji dan memuliakan Tuhan kita. Saya juga ingin memberitahu kepada Bapak Ibu untuk dapat membagikan link ibadah online kita kepada orang-orang yang lain yang Anda kenal supaya mereka juga dapat memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini, siang ini dan malam ini. Kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dimanapun umat-Mu berada, Tuhan, kami berdoa biarlah kesehatan ada di dalam kami semua. Biarlah melalui online ini kami semua dapat memuji dan meninggikan nama-Mu, Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus, semua orang yang siap memuji dan menyembah Tuhan sama-sama kita katakan, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Haleluya.
Terpujilah namamu Allah kami yang kudus. We worship you, Lord. Holy, 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 Lord God
Sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya percaya sangat memberkati kita semua. Hari ini merupakan hari yang sangat luar biasa karena kita akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Beliau adalah salah satu dosen saya di STT Inti Bandung. Tanpa berlama-lama mari kita sambut Bapak Stefanus Rahmat Budiman. Selamat hari Minggu semua jemaat MDC Batam. Senang saya bisa menyapa jemaat setelah cukup lama kita tidak berjumpa. Saya bersyukur untuk kesempatan ini untuk bisa membagikan sesuatu kepada jemaat di MDC Batam. Khususnya topik yang akan saya bagikan seperti yang diminta yaitu tentang mengimajinasi ulang, menggambar ulang, reimagine tentang maksud Allah, God's purpose, reimagine God's purpose. Jadi sekali lagi topik yang akan kita coba renungkan, kita kaji, kita diskusikan dalam satu bentuk khotbah yaitu tentang bagaimana sebetulnya maksud Allah, tujuan Allah ketika Allah menciptakan manusia di dalam kitab Kejadian. Nah, bagi Bapak dan Ibu sekalian yang membawa Alkitab bisa sama-sama membukanya dengan saya di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 30. Dan ini akan menjadi dasar untuk perenungan kita sepanjang hari Minggu ini di dalam ibadah. Saya akan bacakan, silakan Bapak Ibu menyimak apa yang saya bacakan. Kata-katanya demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhi bumi, taklukkan itu. Perhatikan kata taklukan. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi. Allah berfirman, lihat, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Bapak dan Ibu sekalian, ketika saya menyiapkan topik ini, tema ini tentang reimagine, mengimajinasi, mempola, menggambar ulang, apa yang menjadi purpose, maksud Allah di dalam tujuan penciptaan, saya diingatkan paling tidak dua hal. Dan ini bisa menjadi satu pembuka untuk saya memperjelas nanti apa yang akan saya sampaikan kepada jemaat. Hal yang pertama muncul dalam ingatan saya tentang satu tayangan di televisi, khususnya di Metro TV. Ada satu acara yang diberikan inisial Melawan Lupa. Jadi Metro TV memiliki acara ini. Apa yang ditayangkan di dalam acara Melawan Lupa? Biasanya dalam tayangan tersebut diungkapkan peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi bukan di dalam 1-2 tahun yang lalu, bahkan puluhan tahun. Dan kasus yang diangkat itu biasanya mengacu kepada masalah-masalah ketidakadilan, pembunuhan yang tanpa penyelesaian, hal-hal yang merugikan. Pokoknya itu semua diungkap yang seakan-akan menuntut penyelesaian dan sekaligus menuntut untuk tidak terjadi pengulangan hal yang seperti itu. Jadi maksud Melawan Lupa mengingatkan kepada seluruh kita bahwa hal tersebut akan terus digambarkan, muncul kembali sebelum itu diselesaikan. Saya menangkap kadang-kadang ada satu hal yang saya tidak pahami, tetapi ketika dimunculkan dalam acara tersebut, saya bisa memahami apa kejadian itu. Sehingga saya bisa memahami
sebetulnya dulu itu kejadiannya seperti apa. Ini namanya mereimajinasi. Sehingga kita yang mungkin dulu tidak hadir, bahkan mungkin belum lahir, kita bisa memiliki gambaran pola sebetulnya bagaimana peristiwa tersebut. Lalu hal yang kedua yang bagi saya menarik ketika saya mempersiapkan topik ini, saya membaca satu buku, satu tulisan daripada seorang profesor dari Gordon Conwell University, Gordon Conwell Seminary. Namanya Jeffrey Archer. Dia menuliskan satu buku Preaching as Reminding. Dia memberikan satu filosofi tentang khotbah yang sangat menarik. Dia katakan khotbah, penyampaian firman, sebetulnya satu usaha mengingat hal yang dulu, yang sudah terjadi, lalu dengan kekuatan verbal, ekspresi daripada seorang pengkhotbah, itu diingat ulang. Sehingga pendengar bisa mendapatkan pola dan gambaran sebetulnya apa yang sementara terjadi dulu dalam tulisan Alkitab waktu kita tidak hadir. Dengan menggambarkan ulang menurut Jeffrey Archer, penyampaian ulang di dalam firman, maka si pendengar akan memahami apa yang menjadi tujuan di dalam teks-teks yang seperti bisu tetapi disuarakan ulang. Hari ini kita belajar tentang satu topik, mengingat ulang tujuan ciptaan Allah, maksud Allah untuk manusia di dalam ciptaan ini. Sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, serta saudara-saudari yang mengikuti ibadah, dalam topik ini seakan-akan kita diajak untuk mengingat ulang kalau Allah dulu menciptakan bumi ini, dan dalam segala ciptaan tersebut manusia yang dianggap paling termulia, apa yang menjadi maksud serta tujuan Allah terhadap manusia bagi ciptaan yang begitu hebat ini? That is re-imaging. Mengingat, mempola, dan menggambar ulang. Saya coba urai. Satu kali dalam penciptaan, Allah menciptakan langit dan bumi. Waktu dia menciptakan langit dan bumi, dia ciptakan manusia yang paling termulia. Dan Alkitab mengatakan manusia termulia karena dalam diri manusia ada gambarnya Allah. Lalu Allah menciptakan manusia. Perhatikan, laki dan perempuan sebagai gambarnya. Pasca menciptakan manusia sebagai gambar Allah, Allah mengatakan, aku memberikan bumi segala isinya. Laut, darat, udara, burung-burung di udara, ikan di laut, binatang yang merayap, aku serahkan padamu. Ada kata-kata yang menarik, taklukkan itu. Berkuasa atasnya. Dan manusia melakukan itu. Lalu Allah memberkati agar mereka beranak cucu. Itulah maksud daripada tujuan penciptaan. Nah, sampai sejauh ini yang saya ungkapkan, mungkin Bapak dan Ibu sekalian belum memiliki satu gambaran apa yang dimaksud dengan purpose, tujuan Allah di dalam penciptaan. Nah, saya akan coba simpulkan melalui pembelajaran. Paling tidak, ketika kita memahami akan pasal 1 dari teks-teks yang tadi kita baca, ada dua pembelajaran teologis yang sangat penting di dalam purpose, tujuan, dan maksud daripada penciptaan Allah. Apa saja yang diajarkan? Pertama, kita bisa menangkap bahwa manusia adalah gambar Allah. Teks dengan gamblang mengungkapkan manusia diciptakan menurut gambar Allah. Pasal 1 ayat 26 dan 27. Allah menciptakan manusia menurut gambar Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya manusia. Hanya problemnya di sini yang menjadi pergumulan dan perdebatan teologis sepanjang abad adalah apa yang dimaksud dengan gambar Allah.
Saya coba membaca beberapa literatur. Ada banyak yang menawarkan tentang gambaran, tentang definisi apa yang dimaksud dengan gambar Allah. Tapi saya ingin mencuplik, mengambil satu pemahaman, satu pandangan daripada seorang sarjana perjanjian lama yang sangat terkenal, namanya Von Rad. Von Rad mengatakan gambar Allah ini bisa memiliki arti itu seperti representasi. Pada zaman dahulu, seorang raja kalau menaklukkan satu tempat, biasanya agar tahu tempat tersebut dikuasai oleh sang raja, maka dibutuhkan suatu representasi sebagai simbol. Nah, biasanya yang biasa dipakai pada masa tersebut adalah satu patung. Sehingga kalau daerah yang ditaklukkan, biasanya akan disimpan patung daripada raja. Dari hal ini kita bisa memahami kenapa tradisi kuno begitu syarat dengan seni pahat yang menggambarkan begitu banyak pemimpin-pemimpin besar dunia. Karena itu merupakan satu representasi. Tetapi itu merupakan salah satu penggambaran. Ada penggambaran lain yang bisa memperjelas masalah ini. Kalau kita melihat koin atau mata uang, maka dalam mata uang tersebut kita bisa melihat adanya gambar sang raja. Artinya uang ini menjadi satu representasi. Artinya juga uang ini bisa menjadi simbol kekuasaan. Uang ini bisa dipakai di mana sang raja tersebut berkuasa. Tapi kemudian ini pun bisa menjadi, artinya representasi itu adalah wakil. Biasanya kalau seorang raja menaklukkan satu daerah, maka daerah tersebut akan menjadi milik sang raja. Dan untuk mengolah, biasanya akan disimpan seorang wakil di sana. Itulah yang disebut dengan representasi. Dengan demikian, kalau kita berbicara tentang teks pasal 1 ayat 26 dan 27, manusia sebagai gambar Allah, berarti di sini kita sedang berbicara, melihat, merenungkan bahwa manusia adalah wakil Allah di dalam daerah yang ditaklukkan yang menjadi milik Allah, yaitu bumi. Direpresentasikan dengan tanah. Itulah pembelajaran yang pertama. Jadi pembelajaran yang pertama kita bisa menyimpulkan manusia merupakan wakil Allah. Di mana? Dalam poin yang kedua, kita bisa menyimpulkan nanti. Manusia dalam pembelajaran yang kedua dari teks ini dipercaya untuk mengelola bumi. Saya katakan tadi manusia menjadi wakil Allah. Di mana? Di bumi. Kalau dalam pemahaman Von Rad, satu raja berkuasa atau satu daerah, sehingga daerah tersebut dikuasai oleh sang raja, agar daerah tersebut memberikan nilai tambah, maka dia akan simpan yang namanya wakil. Dan wakil ini akan mengolah, sehingga bisa memberikan nilai tambah kepada raja yang memutus. Dan gambaran ini dipakai dalam teks kitab Kejadian, manusia itu menjadi wakil Allah disimpan di satu bumi. Dan manusia diberikan kepercayaan untuk mengelola, mengolah, mengusahakan. Tadi saya katakan, Allah berfirman di dalam teks, Aku memberikan bumi, segala isinya, lakukan itu, kuasai. Artinya manusia diberikan hak, mandat untuk mengeksplorasi. Perhatikan, eksplorasi dan bukan eksploitasi. Zaman dulu adalah zaman agrikultural. Hari ini kita hidup dalam zaman 4.0, 5.0. Tapi zaman dulu adalah zaman agrikultural. Jadi zaman pertanian. Sehingga manusia hidup dari hasil tanah. Dan Allah memberikan tanah bumi tersebut untuk diolah sehingga manusia bisa hidup, meneruskan hidup, anak cucunya, keturunannya dari hasil tanah. Sehingga maksud Allah untuk bumi, untuk dunia yang diciptakan dan diberikan kepada manusia adalah
Agar manusia yang menjadi representasi Allah, yang menjadi gambar Allah, manusia bisa menjadi God's stewardship, penata layan Allah, pengolah, manajer yang bertanggung jawab untuk memelihara ciptaan, sehingga kelangsungan hidup manusia secara turun-temurun itu bisa tetap abadi karena tindakan perbuatan manusia yang bertanggung jawab kepada Allah. Sampai hari ini maksud tersebut tidak pernah berubah. Yang ketiga, saya pikir yang penting dalam pembelajaran ini. Relevansinya apa bagi kita pada masa sekarang? Saya pikir betul pada hari ini kita tidak hidup seperti yang diungkapkan dalam kitab Kejadian. Kita tidak hidup dalam masa penciptaan. Masa penciptaan sudah berlalu. Jadi apa relevansinya? Saya pikir kalau kita memiliki mata yang cukup jeli, yang cukup tajam, kita bisa menyimpulkan bahwa meskipun kita tidak hidup dalam dunia ciptaan seperti kitab Kejadian, kita bisa menyimpulkan tujuan Allah bagi manusia, bagi ciptaan tidak pernah berubah. Sama. Hanya kita membutuhkan mata yang cukup terbuka untuk melihat relevansinya. Sampai hari ini manusia tidak pernah berubah. Dia adalah mitra Allah. Mitra Allah, co-worker untuk melaksanakan tujuan ciptaan tersebut. Maksud tersebut. Maksud tujuan Allah bagi manusia kita yang percaya adalah untuk melangsungkan, memelihara dunia ciptaan yang dipercayakan kepada kita. Tujuannya, kita butuh menggali, mengeksplorasi, agar apa yang Allah percayakan kepada kita tetap mampu dipelihara, diolah secara sehat. Dan apa yang kita olah, yang kita lakukan, yang kita gunakan itu bisa dipakai dengan cara yang bertanggung jawab. Nah, kalau kita sudah melihat ada teks Alkitab seperti itu, lalu kita melihat pembelajarannya seperti itu, lalu kita melihat ada relevansinya tidak pernah berubah, sama seperti maksud yang awal, praksisnya, tindakan praktis pada hari ini apa yang bisa kita lakukan dari hal tersebut. Nah, ini hal yang lebih penting. Pemberitaan firman, pemahaman firman tanpa tindakan praksis tidak akan pernah memberikan nilai tambah kepada manusia, kepada si pendengar itu sendiri. Nah, saya ingin mengajak untuk kita merenungkan tentang masalah purpose of God creation, reimaging, mengimajinasi ulang tentang tujuan Allah dalam penciptaan ini dalam skala mikro. Saya tidak berbicara dalam dimensi yang luas, saya bukan seorang filsuf, saya bukan seorang politikus. Jadi saya tidak berbicara dengan begitu luas, tetapi saya ingin berbicara dalam dimensi mikro yang kecil, yang mungkin cukup real untuk kita lakukan. Artinya, kalau saya mengerti maksud Allah di dalam penciptaan seperti yang tadi diungkapkan, apa yang bisa saya terapkan di dalam hidup? Saya pikir ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, implikasi yang sangat penting yang bisa kita lakukan sebagai praksis. Pahami bahwa kita dipanggil sebagai mitra Allah. Tujuan Allah tidak pernah berubah. Kita manusia, umat Allah, hadir di atas muka bumi untuk menjadi mitra Allah, menjadi wakil, menjadi representasi Allah. Kita dipanggil untuk menjadi penata layan. God's stewardship. Waktu Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, kita dipanggil untuk menjadi co-worker, rekan sekerja Allah. Membangun, mengerjakan, menata dunia dalam arti yang sangat luas. Kita harus berpikir global bahwa kita dipanggil menjadi mitra Allah memelihara dunia, tetapi dengan tindakan lokal. Think globally, act locally. Dan di sana kita dipanggil. Kita dipanggil untuk menjadi penata layan, kita dipanggil untuk menjadi God's stewardship, kita dipanggil untuk menjadi co-worker-nya Allah. Pahami,
Kita hanya bisa hidup di dalam God's purpose ketika kita memahami bahwa kita menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan. Dipanggil untuk menjadi mitra, menjadi wakil, menjadi representasi, menjadi co-worker, menjadi penata layan daripada Allah. Kalau tahap yang pertama ini sudah kita pahami, maka tahap yang kedua yang saya pikir tidak kalah pentingnya, sehingga kita bisa menerapkan, menjabarkan dalam hidup kita tentang tujuan Allah di dalam ciptaan itu apa, walaupun dalam skala yang sifatnya mikro. Yang kedua, pahami sebagai penata layan, sebagai God's stewardship, sebagai co-worker, rekan sekerja Allah, kita dipercayakan dengan pelbagai anugerah. Itu hal yang kedua. Sama seperti hal yang pertama, Adam dicipta Allah untuk menjadi mitra Allah, menjadi wakil Allah, menjadi representasinya Allah. Kemudian Allah mempercayakan taman, mempercayakan bumi kepada Adam. Kita hari ini dipanggil untuk menjadi mitra Allah. Dan kita pun diberikan bumi dalam arti luas, anugerah dalam arti yang luas, yang tidak sedikit. Mungkin kita mulai bertanya, kalau kita memang diberikan pelbagai anugerah, dan itu merupakan sesuatu yang dipercayakan kepada kita, apa saja? Nah, ini yang menarik. Seringkali waktu kita berbicara tentang masalah pelbagai pemberian anugerah, selalu kita berpikir tentang masalah materi. Saya tidak bisa menyangkal itu memang anugerah Allah. Tetapi percayalah, kalau kita hanya mengklasifikasikan yang namanya pemberian Allah itu hanya dalam dimensi materi, itu terlalu sempit. Pemberian Allah atas hidup kita yang harus kita pahami itu merupakan sesuatu yang dipercayakan Allah kepada kita. Sangat luas. Dan itu butuh kita sadari. Kalau begitu apa saja yang memang sebetulnya Allah percayakan kepada kita? Sebagai satu anugerah. Ada banyak hal. Pertama, waktu itu anugerah. Tidak ada di antara kita yang bisa beli waktu. Itu merupakan anugerah. Kesehatan itu anugerah. Bapak dan Ibu sekalian, jangan pikir kalau kita bisa sehat hari ini itu karena hebat kita. Pada satu aspek betul, kesehatan harus dijaga. Kita berolahraga, kita bisa hidup bugar. Tetapi percayalah, yang namanya kesehatan, hidup, itu merupakan anugerah Allah. Kita melihat realita di atas muka bumi, berapa banyak orang yang menjaga hidupnya agar tetap sehat. Makan diatur, makan vitamin. Tapi tiba-tiba, orang tersebut masuk kamar mandi dan terpeleset, langsung mati. Sementara ada orang yang begitu jorok hidupnya, sampai hari ini kok tetap bisa bugar. Sehingga kalau hal itu kita pahami dengan baik, maka kesehatan hidup itu merupakan anugerah Allah. Kita bisa bernafas seperti begini, sadarkah kita bahwa itu merupakan anugerah Allah? Ketika kita menyadari ini, sebetulnya kita akan mengucap syukur. Karir adalah anugerah. Hari ini kalau kita masih bisa bekerja, itu merupakan anugerah. Berapa banyak orang kehilangan kerja pada hari ini? Pelayanan apakah anugerah? Anugerah Allah. Dan saya bisa menyebutkan banyak hal yang merupakan anugerah. Ada seorang mengatakan begini, bagaimana kita bisa memahami dengan lebih tajam kalau apa yang kita miliki itu merupakan anugerah? Saya ingin mengungkapkan satu peristiwa. Di tahun sekitar 2009 ada satu pesawat Air France. Dia melakukan perjalanan terbang dari Rio de Janeiro pergi ke satu tempat di Prancis. Pesawat itu dalam kondisi yang baik, normal, tidak ada problem. Lalu pergi dari Rio de Janeiro untuk menuju Prancis.
Tiba-tiba di tengah perjalanan pesawat tersebut meletus menjadi kepingan-kepingan kecil dan tidak pernah ditemukan serpihan yang besar, hancur dengan seluruh penumpangnya tewas. Nah, bagi saya yang menarik apa? Komentar satu majalah besar dari Amerika namanya Times Magazine. Ini bukan majalah Kristen, ini majalah sekuler. Majalah ini mengatakan satu kata-kata yang menarik. Hidup, kalau diterjemahkan demikian, hidup kalau dihadapkan dengan tragedi akan memberikan insight, pemahaman, pemaknaan bahwa apa yang dijalani, dialami tiap-tiap hari, yang nampaknya biasa, sebetulnya itu merupakan anugerah dan mujizat. Saya ulang, komentar Time. Ketika memperhatikan hidup, dan ketika hidup dihadapkan dengan tragedi, biasanya hidup akan mengajarkan sesuatu pemaknaan. Bahwa apa yang dijalani lumrah, umum tiap-tiap hari. Dan kita anggap biasa, itu sebetulnya tidak biasa, tetapi itu merupakan anugerah. Itu mujizat. Kalau nggak percaya, saya perjelas. Hari ini kita bisa bernafas dengan baik seperti ini. Kita anggap apa biasa? Ya. Kita anggap biasa karena kita merasa hebat, kuat. Tetapi ketika dihadapkan dengan tragedi, kalau Bapak Ibu hari ini pergi ke rumah sakit ya, melihat di rumah sakit berapa banyak orang yang harus bernafas dengan memakai sirstop, ventilasi. Di situ baru kita menyadari hidup, nafas, itu merupakan anugerah. Bapak Ibu bisa pergi kemana-mana memakai motor, memakai mobil, dan bisa pulang dengan selamat. Itu dilakukan ribuan kali. Lalu kita berpikir itu merupakan karena kehebatan kita. No. Ingat hari ini ada orang yang mungkin pakai motor dan tidak pernah kembali ke rumahnya karena dia memakai motor untuk terakhir kalinya. Tapi kalau kita bisa masih memakai motor, pergi pulang tanpa memiliki kendala, percayalah itu merupakan satu anugerah. Baru kita memahami, bukan, ketika hidup dihadapkan dengan tragedi yang seperti ini, kita mulai menyadari kalau sebetulnya yang kita jalani setiap hari itu merupakan satu anugerah. Pelayanan apakah anugerah? Ya. Studi apakah anugerah? Ya. Ada orang yang pintar, tapi nggak ada dana, nggak bisa studi. Ada orang punya dana, tapi nggak punya kemampuan, nggak bisa studi. Ada orang mungkin punya dana, punya kemampuan, tapi nggak ada tempat studi. Itu pun bisa jadi problem. Sekali lagi ketika hidup dihadapkan dengan hal yang seperti ini, biasanya akan memberikan insight. Apakah keluarga anugerah? Ya. Anakmu anugerah. Waktu anugerah. Pelayanan anugerah. Semuanya anugerah. Engkau ada di gereja itu anugerah. Engkau ada di kantor itu anugerah. Karir anugerah. Materi yang kau pegang itu anugerah. Tidak semua orang bisa memiliki itu. Nah, timbul pertanyaan sekarang, kalau itu anugerah, kok kan harusnya bersifat berdampak baik terhadap manusia. Tapi kenapa kalau itu anugerah, kalau keluarga anugerah, kok bisa membuat orang hancur gara-gara keluarga? Kalau pelayanan dianggap anugerah, kenapa orang banyak hancur juga karena pelayanan? Kan harusnya positif. Nah, ini mengacu kepada poin yang selanjutnya, yaitu poin yang C. Poin C itu apa? Kita bertanggung jawab untuk mengolah anugerah tersebut. Ingat praksisnya, kita adalah penata layan. Kita dipanggil untuk menjadi mitra Allah. Kita dipercayakan berbagai anugerah. Dan yang ketiga, kita bertanggung jawab untuk mengolah anugerah. Sekali lagi, menindaklanjuti pertanyaan tadi. Kalau itu merupakan anugerah pemberian, kenapa banyak orang hancur karena pemberian? Bukankah anugerah harus berdampak positif? Sekali lagi, anugerah bukan barang jadi. Pemberian Allah bukan barang jadi. Tapi itu hal yang harus diolah dan yang harus dipertanggungjawabkan. Saya melihat ada banyak orang yang meningkat
tinggi di dalam hidupnya, semakin baik, semakin diberkati melalui pelayanan. Tetapi kita harus mengakui berapa banyak orang semakin hancur dan jatuh terpuruk gara-gara hal yang sama yang namanya pelayanan, bukan? Ada orang yang semakin berkembang diberkati karena keluarga. Tetapi berapa banyak orang yang hancur lebur juga gara-gara keluarga. Ada orang yang berkembang diberkati karena karirnya. Tapi berapa banyak orang yang hancur juga oleh karirnya. Nah, kalau gitu di mana rahasianya? Mengelola. Saya katakan tadi, berkat Allah bukan barang jadi, tetapi butuh diolah. Satu pelayanan yang diolah dengan baik akan membawa orang tersebut semakin meningkat. Keluarga yang ditata dengan baik akan semakin meningkat. Materi yang diolah dengan baik tidak akan pernah menjadi kutuk bagi orang yang mendapatkannya, tetapi akan menjadi berkat dan bisa memberkati banyak orang. Ingat, Allah percayakan kepada Adam untuk ditaklukkan, dieksplorasi, dan bukan dieksploitasi. Berkat yang kita miliki terbatas, jelas. Tetapi yang terbatas kalau kita olah bisa berdampak tanpa batas. Sesuatu yang diolah walaupun terbatas itu bisa berdampak tanpa batas. Saya dapat memberikan ilustrasi yang mungkin bisa memberikan gambaran. Lagu atau pujian itu merupakan susunan tangga nada. Tangga nadanya 1 sampai 7. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Lalu ada 5 yang minor. 12 tangga nada. Tetapi pernahkah kita perhatikan ketika 12 tangga nada tersebut disusun menjadi satu lagu dari 12 not. Kalau saya tanya, pada hari ini berapa jumlah lagu yang ada di atas muka bumi? Kita tidak bisa menghitungnya. Bisa saya simpulkan, sesuatu yang terbatas, tapi kalau diolah bisa berdampak tanpa batas. Sebagai mitra Allah, Adam dipercayakan yang namanya bumi. Kita, sebagai mitra Allah di dalam Tuhan, dipercayakan berbagai anugerah. Engkau yang menjadi hamba Tuhan berarti engkau dipercayakan untuk menjadi pelayan di gereja. Engkau yang menjadi pengusaha berarti Allah tempatkan engkau menjadi seorang yang butuh untuk mengembangkan karir, membangun kerajaan Allah di tempat bekerja. Kalau engkau menjadi seorang ibu rumah tangga, berarti engkau dipercayakan Tuhan untuk membina keluarga, mendidik anak. Siapapun kita. Tetapi semua yang dipercayakan itu akan menjadi problem bagi kita kalau kita tidak mengolahnya. Dengan mengolahnya, maka itu tidak akan pernah menjadi problem, tidak akan pernah menjadi kutuk, tetapi akan menjadi berkat. Bagi pribadi, bahkan bagi sesama. Ingat, praksisnya, pahami kita dipanggil menjadi mitra Allah. Yang kedua, kita dipercayakan pelbagai anugerah. Yang ketiga, olah itu. Karena kalau tidak diolah apa yang diberikan Tuhan, itu akan menjadi problem bagi kita. Tetapi ketika diolah, itu bisa berdampak tanpa batas. Dan praksis yang keempat, lakukan itu secara konsisten dan kreatif. Ketika kita mengolah apa yang dipercayakan Tuhan, betul bisa timbul yang namanya kejemuan di dalam konsistensi kita. Di sini kita butuh yang namanya bersikap kreatif. Kreatif untuk mengembangkan apa yang Allah percayakan kepada kita. Sekali lagi, apa yang kreatif itu biasanya akan tetap relevan. Apa yang kreatif biasanya akan mampu menjawab tantangan dan kebutuhan pada masa sekarang. Hari ini kita hidup dalam satu dunia yang serba cepat dalam perubahan. Tetapi yang akan tetap eksis, yang tetap akan ada, yang akan tetap bisa bertahan,
adalah mereka yang tetap konsisten dan sekaligus kreatif. Hari ini dalam dunia bisnis, begitu banyak tumbang usaha-usaha bisnis karena terjadi yang namanya disruption. Tetapi ada hal yang mengejutkan di mana usaha-usaha yang cukup kreatif itu akan bangkit. Kalau kita berbicara tentang pelayanan, olah pelayanan kita. Olah secara kreatif. Hanya kita mengolah dengan kreatif, maka kita akan tetap bisa bertahan. Kita akan bisa bertahan. Di Bandung, kalau saya lihat beberapa restoran untuk bisa bertahan, mereka melakukan tindakan-tindakan yang kreatif. Umpamanya kalau satu makanan cukup enak, tetapi di daerah yang macet, restoran yang kreatif tersebut tidak mau ditaklukkan oleh kemacetan. Apa yang dilakukan? Mereka membuka pelayanan yang namanya drive-thru. Sehingga orang bisa drive-thru. Atau melakukan servis khusus dengan pengantaran. Radius sekian kilometer akan dikirim. Ini kreatif. Kadang-kadang restoran-restoran tertentu memberikan diskon-diskon. Umpamanya lewat jam makan siang, jam 1, jam 2, jam 3, dilakukan diskon sampai sekian puluh %. Itu untuk menarik peminat karena tahu itu sudah lewat jam makan. Nah, ini merupakan kreativitas. Kalau kita dipercayakan dengan gereja dalam masa pandemi yang seperti begini, kita tidak cukup kreatif, kita tidak akan pernah update. Kita harus terus mengupgrade diri kita agar tetap relevan. Saya tidak panjangan. Tetapi kalau kita ingin memahami God's purpose, mereimajinasi ulang dalam skala mikro, mengacu kepada kitab Kejadian tentang tujuan penciptaan, sadari bahwa kita diciptakan untuk menjadi mitra Allah. Kita dipercayakan dengan pelbagai anugerah yang ada dalam tangan kita. Itu bisa menjadi problem bagi kita, tapi bisa menjadi berkat bagi kita atau menjadi berkat bagi orang lain ketika kita coba mengolahnya. Waktu kita mengolah dengan bertanggung jawab, dengan kreatif, maka itu akan memiliki dampak yang sangat besar. Di mana kita berada? Cukupkah kita menyadari bahwa itu merupakan maksud Allah di dalam menciptakan kita. Lakukan dengan konsisten. Allah memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan yang baik, terima kasih untuk anugerah dan kemurahan. Kalau pada hari ini kami bisa mendengar firman, kami tahu ini terjadi karena kebaikan dan kemurahan. Di atas segala-galanya jangan kami hanya menjadi pendengar, tapi jadikan kami menjadi pelaku. Sehingga kami bisa berubah dan dikatakan bahagia. Bukan karena kami mendengar, tapi kami melakukan firman Tuhan Yesus. Memberkati umat-Mu, memberkati kami semua. Terima kasih untuk hari Minggu ini. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu jemaat. Maju terus tetap di dalam Tuhan. Berapa banyak di antara Anda yang diberkati dengan firman Tuhan tadi? Kalau Anda diberkati, Anda dapat menuliskan kata amin atau Anda dapat berkata terima kasih di kolom komentar yang tertera di samping layar monitor atau layar handphone Anda. Saya sendiri merasa diberkati dengan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Well, untuk itu jangan lupa untuk membagikan link ibadah ini kepada orang lain. Mari kita sama-sama katakan terima kasih untuk hambanya Pak Steve yang sudah menjadi berkat bagi kita semua pagi hari ini. Ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Pada minggu yang akan datang kita masih akan terus melakukan ibadah online dan juga ibadah secara online. Bagi Anda yang hadir dalam ibadah offline di gereja, baik itu di Sungai Panas maupun yang ada di Batu Aji, jangan lupa untuk gunakan masker
jaga jarak, dan senantiasa cuci tangan. Di depan layar monitor Anda sudah ada nomor rekening yang ada tertera di situ. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening tersebut. Mari kita mengakhiri ibadah kita. Mari saya mengajak kita semua satukan hati sekali lagi. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami segenap umat-Mu berkumpul melalui online ini, meninggikan nama Yesus, memuji dan menyembah Engkau Raja di atas segala raja. Dalam keseharian kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna atas kehidupan kami. Sekarang sebagai umat-Mu kami berdoa untuk bangsa kami. Tuhan Yesus, Engkau memberkati bangsa kami. Engkau berdaulat atas Indonesia. Persoalan demi persoalan yang dihadapi bangsa ini, kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami semua. Kota Batam, Tuhan memberkati. Setiap pekerjaan daripada umat-Mu, mereka yang studi, mereka yang punya usaha bisnis, mereka yang membangun rumah tangga, Allah, Engkau memberkati mereka semua. Mari angkat tangan kita, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Dimanapun engkau berada, biarlah engkau menjadi garam dan terang bagi sekelilingmu, supaya melalui kehidupanmu, nama Yesus dimuliakan. Semua berkat ini kita terima dalam satu nama Yesus. Semua kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di dalam ibadah online yang akan datang.